Terima kasih pimpinan. Yang pertama, kami memohon kepastian dan timeline yang lebih lebih pasti rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengui itu. Karena masyarakatnya lahannya kan sudah dipenlok dan akibatnya udah 2 tahun lebih dipenlok lahannya kan nggak bisa dimanfaatkan oleh warga gitu. Jadi beberapa kali mereka sudah menyampaikan usulan bahkan mau demo gitu. Jadi kami masih bisa kendalikan supaya ini ada kepastian. Yang kedua adalah mengenai eh, terutama yang kami mohonkan betul adalah penanganan abrasi pantai karena memang wilayah pantai Bali itu tergerus terus di Bali Utara dan Bali Selatan yang daratannya jadi sekarang makin berkurang termasuk juga luas sawahnya semakin berkurang, subaknya juga semakin berkurang sumber airnya. Yang ketiga adalah mengenai infrastruktur jalan yang kami sudah ajukan ini supaya ini sesuai arahan pimpinan tadi bisa diprogramkan secara bertahap mulai tahun ini. Sekarang sudah ada rencana dari Kementerian PU berlanjut pada tahun 2027 dan seterusnya supaya daya saing pariwisata Bali itu bisa kita jaga. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Pada saat kunjungan tersebut disampaikan bahwa kapasitas bandara Ngurah Rai, Pak, itu pada tahun 2025 itu sekitar 24 juta sekian. Di mana pada tahun 2024 juga kapasitas pengunjungnya sudah seperti itu. 2024-2025. Diproyeksikan pada tahun 2026 akan ada penambahan wisatawan yang datang. Tadi Pak Gubernur udah bilang, perang itu tidak berpengaruh, bahkan kami bertambah. Mungkin turis-turis yang tadinya mau ke Eropa, yang maunya ke Timur Tengah, sekarang tumpah ke Asia semua mungkin. Khususnya di Asia Tenggara. Nah karena itu pertanyaan saya belum dapat tadi. Apakah rencana penambahan kapasitas Bandara Ngurah Rai sudah dilakukan, Pak? Penanganannya. Mengingat ya, pada tahun 2025 itu antara kapasitas dengan wisatawan yang datang, baik Wisnu Internasional itu sudah sama, Pak. Semestinya ada buffer. Misalnya wisatawannya 28 juta, kapasitasnya semestinya idealnya 30 juta. Ini yang untuk Kementerian Perhubungan. Yang kedua, izin Pak Gubernur ya. Tadi Bapak sampaikan terkait dengan beberapa hal juga tadi saya menang dari Kementerian PU. Saya mau sampaikan begini, Pak. Di Pantai Kuta itu, Pak, yang di depan Hard Rock Pak Panjang, Pak. Itu tidak ada abrasi, Pak. Abrasi yang kemarin tuh di sisi yang lain, Pak. Ke sana. Kita sama-sama lihat kemarin sama Pak Ketua itu. Tapi sampahnya keterlaluan, Pak. Nggak ada lagi, Pak, turis mau ke situ sekarang, Pak. Banyakan sampahnya, Pak, mau turisnya, Pak. Kenapa dari pantai itu ada sampah, Pak? Karena sampah itu sumber sampah di laut itu pasti dari sungai, Pak. Nah, saya membayangkan sekarang ada persoalan baru, Pak. Di TPS yang kemudian sekarang ditutup di TPS Sawung, Pak. Di Tewa Sawung itu orang yang selama ini buang sampah di situ dengan kapasitas yang sekian ton per hari itu, sekarang mereka bakar sampah tuh, Pak. Dan mereka buang ke sungai. Kebayang nggak itu akan kembali lagi ke pantai-pantai yang indah-indah di tempat Bapak tuh, Pak. Jadi memang darurat sampah ini bukan persoalan yang main-main, Pak. Saya mencatat nih ada selisih terus terang ya. Antara yang disampaikan oleh Ibu Wamen tadi ada berapa? 1.552 ton per hari, Ibu. Sementara yang disampaikan oleh Kementerian KLH itu, ini kalau dihitung per tahunnya cuma 500 ribuan, Bu. Sementara KLH itu sudah mengannounce bahwa total sampah di Bali itu ada 664 ribu ton per tahun, ya, yang baru bisa ditangani 64%. Tapi beda datanya, Pak. Ya, kita nggak masuk ke situ, Pak. Tapi yang kami masuk adalah isunya adalah masih ada 35% lebih sampah yang belum bisa ditangani di Bali. Itulah, Pak, yang kemudian muncul di pantai-pantai kita itu karena dibuang ke sungai, Pak. Masyarakat kan praktis saja, Pak. Dia nggak bisa buang ke
TPA, dia buang ke laut, Bu. Rusaklah pantai kita tuh, Bu. Jadi isunya dua, bukan abrasi saja, tapi ada sampahnya di pantai kita, Pak. Ini kan, Bu. Kemudian saya melihat ada rencana Pak Gubernur. Rencananya bagus, Pak. Bapak akan bikin pengolahan sampah organik di Kelungkung, Pak. Bapak akan investasikan senilai 400 miliar. Ini dari yang kami tahu, Pak. Pertanyaannya, Pak, adalah ini dibangunnya berapa lama, Pak? Mengingat sampah di Bali ini sudah masuk kategori darurat, khusus sampah organik. Kalau masih isunya katanya kendalanya untuk membuat sampah TPA itu jalannya masih rusak dan sebagainya, saya membayangkan jangan-jangan ini baru selesai di tahun 2028, Pak. Apa yang kita pikirkan sekarang dari saat ini sampai 2028, mengingat saat ini saja sudah darurat dengan isu sampah nih, Pak. Dan apakah ada izin, Pak, dengan keberanian Bapak? Misalnya betul ada 400 miliar yang Bapak rencanakan di Kelungkung itu, apakah sudah ada koordinasi juga, Pak, dengan teman-teman di Kementerian Pak Ibu? Bapak yang saya hormati, dari yang saya catat, Pak Menteri, TPST itu, Pak, hanya mampu, Pak, mengelola 120 ton, Pak, maksimal. Jadi saya membayangkan kalau sampahnya itu, katakanlah datanya Ibu BUMN benar, ada 1.500 ton per hari, itu masih butuh banyak, Bu, TPST. Apalagi yang sekarang Ibu sampaikan adalah ini baru mau revitalisasi TPST yang ada, gitu. Nah, tentunya kami meminta agar kita semua bisa berkolaborasi, Pak, ya, antara kementerian, Pak Gubernur dalam mengatasi darurat sampah ini, ya, sehingga bagaimana, Pak? Kita nggak berpikir lagi jangka menengah, Pak. Ini besok-besok ini gimana, Pak? Dengan katakanlah dengan penutupan TPA Saung itu kan otomatis dari yang dati disampaikan Ibu Wamen bertambah lagi, Pak. Berapa yang tidak bisa ditangani? Ini terkait sampah, Pak. Jadi kalau kami, Pak, memandang Bali itu sederhana aja, Pak. Bapak tingkat penganggurannya cuma 1,45, Pak. Dan jangan lupa, Pak, dari orang yang kerja di Bali, saya nggak pernah dapat datanya, Pak. Tapi perkiraan saya, pendatang yang kerja di Bali itu 30%, Pak. Jadi kalau Bapak cuman orang Bali aja, bahkan ini Bapak over. Artinya nggak ada minus angka pengangguran di Bali. Ini kan otomatis karena ada pendatang-pendatang yang memang bekerja di Bali, makanya masih ada angka minus. Terkait dengan pantai, Pak, saya tadi disampaikan oleh Ibu Wamen bahwa dari 215 izin Pak Menteri tadi karena Ibu Wamen yang menyampaikan, ada 215 km persoalan pantai yang ada di Bali. Dan sudah ditangani atau yang akan ditangani 115. Pertanyaan saya kepada Bapak Menteri dan Ibu Wamen, ini di mana aja ya, Bu? Karena gini, Bu, kemarin kami datang di Pantai Kute, Legian, Seminyak, ya, itu kan sudah ditangani, ya. Insya Allah akan selesai di tahun 2026. Tapi itu juga cuma 5 kilo, Bu. Itu 5 kilo anggarannya 267 miliar. Kemudian yang Ibu sampaikan di Pantai Candidasa, ini nilainya 500 miliar, lebih gila lagi. Panjangnya cuma 6 kiloan. Sementara disampaikan oleh Ibu, ini ada 100 yang sudah ditangani. Masih ada, ada 115 yang dalam proses penanganan. Karena saya catat, Pak Gubernur mohon koreksi. Pesisir Nusa Penida itu hancur, Pak. Pesisir Nusa Penida, Pak. Itu hancur, Pak. Abrasi parah, Pak. Garis pantai hilang, infrastruktur rusak, kemudian lahan-lahan pertanian warga juga tergerus, Pak. Penanganannya sampai sekarang saya belum lihat, Pak. Itu mungkin kalau perkiraan saya antara 3 sampai 5 kilo, Pak. Apakah yang dimaksud oleh Ibu Wamen 115 ini termasuk ini? Kemudian abrasi dan kemudian garis pantai di Kelungkung juga parah ini. Jalur logistik kena dan lain sebagainya. Nah, kalau memang diperkenankan, ya, tadi karena ada semangat kita, nanti mungkin akan menjadi simpulan nerapan, tentunya kami membutuhkan data-data tambahan terkait dengan apa yang sudah ditangani dan apa yang belum, Pak. Saya membayangkan dua hal itu, Pak Gubernur. Garis pantai Bapak hilang, sampah Bapak nggak bisa tanganin, turis Bapak habis, Pak. Dalam masa-masa mendatang. Ingat, Pak, saingan Bapak sekarang bukan orang lain. Vietnam, Pak. Kita nggak bicara Thailand. Vietnam, Pak. Vietnam itu saingan kita. Dan kita nggak mungkin mau membuang yang 174 triliun PDRB Bapak dari hasil pariwisata. 55%, Pak. Kalau Bali habis, artinya Indonesia habis, Pak.
Nah, jadi karena itu, sekali lagi pimpinan, saya kembalikan pimpinan, kami butuh data-data tambahan terkait dengan itu dan harus ada kesimpulan rapat bahwa di tengah-tengah kesulitan fiskal kita, Bali ini memang harus ditangani dengan segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.